Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pak Sen. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan soal, bagi kalian yang ingin terus mempersiapkan diri dalam menghadapi UTBK, silakan tekan tombol subscribe agar kalian terus mendapatkan informasi terbaru lainnya dari channelnya ini. Oke, soal yang pertama. Manakah dari pilihan berikut yang bisa menjadi sudut dari sebuah jajaran genjang? Jadi kata kunci dari soal ini adalah jajaran genjang atau jajar genjang. Kalian harus tahu jajar genjang itu bentuknya. Kalau Pak Sen gambarkan, oke. Nah, meskipun gambarnya yang Pak Sen buat ini tidak terlalu halus, tapi cukup mewakili sebuah jajar genjang. Di dalam sebuah jajar genjang, ingat keempat sudutnya itu berjumlah 360 derajat. Ya, jadi ini ada sudut A, misalnya B, C, D. Keempat sudutnya itu berjumlah 360 derajat, di mana sudut A itu akan sama dengan sudut C. Sedangkan sudut B itu akan sama dengan sudut D. Jadi kita akan mengecek pada pilihan pernyataannya, yang mana sih pernyataan keempat sudutnya itu dijumlahkan 360 derajat dan harus ada dua pasang sudut yang sama besar. Oke, kita akan cek mulai dari yang pertama. Yang pertama, 125 tambah 125, 50, 125, 60. Jadi kalau kalian jumlahkan ini, 125 tambah 50 tambah 125 tambah 60. Itu menghasilkan 125 dengan 125, 250 tambah 110, oke, 360 derajat. Jadi jumlah keempat sudutnya itu sudah 360 derajat. Tetapi apakah terdapat dua pasang sudut yang sama besar? 125 dengan 125. Tapi 60 dengan yang satunya ini 50. Berarti bukan ya. Jadi pada pilihan ini hanya terdapat satu pasang sudut yang sama besar. Nah, kemudian untuk pilihan yang kedua, oke, pertama kita jumlahkan dulu. 60 tambah 110 tambah 60 tambah 110. Berarti 110 tambah 110 itu 220, 220 ditambah 120 berarti 340. Jadi dari jumlah keempat sudutnya itu tidak memenuhi. Harusnya 360, sedangkan ini 340 derajat. Berarti pernyataan 2 juga salah. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, 70 kalau kita tambahkan, tambah 100, tambah 80, tambah 100. Nah, kalau kita jumlahkan, tentunya akan menghasilkan 370 derajat. Oke, tidak memenuhi dari segi jumlah keempat sudutnya. Nah, hanya tinggal pilihan yang terakhir. Oke, kita cek. 50 tambah 130 tambah 50 tambah 130. Kalau dijumlahkan ini menghasilkan 360. Nah, apakah di pernyataan 4 itu terdapat dua pasang sudut yang sama? Ya, kita lihat 50-nya pasangannya dengan 50 ini. 130-nya ini juga berpasangan dengan 130-nya ini. Jadi, dari keempat pilihan ini, yang bisa menjadi sudut dari sebuah jajar genjang itu adalah hanya pilihan 4 saja. Jawabannya adalah D. Hanya 4 yang benar. Oke, Pak Sen lanjutkan ke soal nomor 2. Kalau tadi jajar genjang, sekarang di soal nomor 2 ini adalah sebuah segitiga. Pertanyaannya, manakah dari pilihan berikut yang bisa membentuk sebuah segitiga? Nah, jadi diberikan 4 pilihan. Di antara 4 pilihan ini, yang mana sih yang bisa membentuk sebuah segitiga? Nah, perlu kalian ketahui bahwa dari keempat pilihan ini, 12, 14, 20 itu adalah sisi-sisi segitiga penyusunnya. Panjang sisinya lebih tepatnya. Nah, ingat, di dalam sebuah sisi segitiga, sisi yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Jadi, pada pilihan 1, 20 itu adalah sisi miringnya. Ini 25 adalah sisi miringnya. 10 adalah sisi miringnya. 26 adalah sisi miringnya. Untuk mengetahui sisi-sisi yang mana membentuk sebuah segitiga, kalian harus gunakan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari di bangku SMP. Nah, teorema Pythagoras berbunyi
kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadrat sisi tegak dengan sisi alasnya. Sehingga kalau kita cek untuk pernyataan yang nomor 1, oke, 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 14 kuadrat. Nah, kalau 20 kuadrat berarti 400. 12 kuadrat itu 144 tambah 196. Nah, 400 sama dengan, ini hasilnya adalah 340. Jadi untuk pilihan 1 tidak sesuai, ya. Jadi kita harus menemukan 400 di ruas kiri, yang di kanan juga harus 400. Kemudian untuk yang kedua, itu pasangannya ada 7, 24, dan 25. Sehingga kalau pasang tuliskan 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 25 kuadrat itu 625 sama dengan 7 kuadrat 49 tambah 24 kuadrat itu 576. Kalau kita jumlahkan yang di ruas kanan, itu juga menghasilkan 625. Nah, jadi sudah kita temukan bahwa pilihan yang nomor 2 itu memenuhi untuk membentuk sebuah segitiga. Lalu bagaimana untuk nomor 3? Oke, kita cek lagi. 3 berarti 10 sisi miringnya. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Di sini 100, 6 kuadrat adalah 36. Kemudian 8 kuadrat adalah 64. 100 sama dengan juga, salah. Iya, 100. Jadi, pilihan nomor 3 juga memenuhi untuk membentuk sebuah segitiga. Kita cek lagi 1, yang nomor 4, 12, 13, 26. Sehingga 26 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 13 kuadrat. 26 kuadrat itu adalah 676. 12 kuadrat 144 tambah 13 kuadrat 169. Sehingga 676 sama dengan 313. Jadi untuk pilihan nomor 4 tidak memenuhi. Nah, sehingga dari keempat pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah C, 2 dan 3 benar. Oke, adik-adik, hanya itu saja yang Pak Hasan bagikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa terus berlatih. Jangan lupa juga untuk stay tune terus di channelnya ini. Terima kasih.